Shalom, Shalom Soteria, Soteria. Selamat berjumpa ya. Kembali dengan saya Bejana. Ya, tetap dalam acara saya ya. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. HDM, Healing and Deliverance Ministry. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara, tidak lama lagi ya, ini hari Rabu, Jumat depan kita mau memperingati ya, memperingati istilahnya Jumat Agung, hari kematian dari Tuhan Yesus Kristus ya. Dan selanjutnya 3 hari kemudian hari Minggu adalah hari Paskah, kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Tuhan Yesus tidak mati loh saudara ya, sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Saudara-saudara, peringatan ini adalah memperingati hari sengsara ya, penderitaan, penghinaan ya, makian, wah macam-macam lah yang tidak baik kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Saudara tentu sudah sering kali mendengar ini ya, bahkan ada di film-film juga ada menceritakan tentang sengsara Tuhan Yesus Kristus sampai di atas kayu salib ya, sampai Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus disalib itu kan ada salah satu kalimat yang Tuhan perkatakan, disampaikan kepada Bapa ya. Kalimat itu adalah ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengatakan begini saudara, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus saudara ya, meskipun disiksa, dihina, dicemooh, sampai begitulah dipaku ya, itu kepala dipakai mahkota duri berdarah-darah, dicambuk ya, kedua tangannya dipaku, kakinya juga dipaku ya, kedua kaki ini ya, lambungnya ditombak berdarah-darah. Tapi di tengah-tengah pergumulan itu Tuhan tahu persis apa yang Bapak inginkan, supaya saya dan saudara mendapatkan pengampunan. Haleluya. Diampuni dari segala kesalahan kita, dosa kita ya, sampai detik ini loh saudara. Terus kalau saudara hari-hari yang lalu kita telah melakukan kekeliruan ya, ini kekeliruan yang bukan yang dibuat oleh manusia, oleh kita-kita ini saudara ya. Nah itu bukan yang diinginkan Tuhan kan ya saudara. Ketika kita bertobat, kita mohon ampunan, bahkan firman Tuhan mengatakan meskipun dosamu ya, dosamu, dosa kita ini loh saudara, merah seperti kirmisi sekalipun loh, dibuat Tuhan menjadi putih seperti salju. Ada lagi ya, dikatakan merah seperti sumba itu ya saudara ya, dibuat Tuhan seperti putih seperti bulu domba. Ini Tuhan Yesus Kristus, pengampunan. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini ya kita rileks saja lah ya. Ada firman Tuhan ya yang terdapat dalam Injil Markus ya, Injil Markus pasal 11 ayat 25 dan 26 itu mengatakan begini saudara-saudara ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga
mengampuni ya kesalahan-kesalahanmu. Nah, ya terus saya 26 ini begini saudara. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini saudara-saudara, saya mau beri tema ya. Renungan saya, khotbah saya ini dengan tema diampuni untuk mengampuni. Ya, diampuni oleh Bapa, diampuni oleh Tuhan. Untuk supaya saudara dan saya ini juga mengampuni. Ini bukan untuk saudara saja loh saudara. Juga untuk saya. Maka kadang-kadang ketika saya merenungkan ini banyak ini ya, ayat-ayat pengampunan ini. Kalau sudah baca doa Bapa kami juga ada. Itu saya lalu merenungkan loh, siapa ya? Bab saya ini pokoknya dari dulu sampai sekarang lah. Ya saya merenungkan karena saya kan sudah pernah bisnis juga, ya, pernah bisnis, pernah ya macam-macam berinteraksi dengan orang-orang, ya di lapangan, bukan sekedar ya kalau tidak pernah berinteraksi di lapangan. Nah sekarang ini pelayanan saya kan pelayanan healing and deliverance ministry, kesembuhan dan kebenaran, tidak terluput dari ini saudara, ya. Masalah pengampunan ini, ya, ini banyak terjadi loh saudara ya. Siapa saja ini bisa terjadi ya mengenai kalau kita ya masalah pengampunan ini kan ya bisa terjadi di tengah-tengah. Pertama ya, di kehidupan kita dalam keluarga, rumah tangga ya, saya tidak tahu permasalahan di keluarga, rumah tangga saudara. Karena sana kan ada karakter masing-masing. Kadang-kala ya rame lah gitu ya. Ya di dalam keluarga, rumah tangga ini bukan tidak ada apa namanya, kalau piring itu loh ya, trik ditumpuk itu kan mesti ada benturan-benturan sedikit, tapi kan tidak sampai piring itu menjadi pecah begitu loh, ya, sampai mengakibatkan pertengkaran yang hebat, menimbulkan sampai kepada perceraian. Nah ini kan sering terjadi saudara, itu dalam tengah-tengah keluarga. Jadi ada yang disakiti lah gitu loh ya. Nah, apa saja mengenai suami istri, ada keluarga, anak-anak, ya terus sampai besar saudara, terus ada menantu, ya, terus ada juga dengan mertua, orang tua ini loh saudara. Bahkan saudara-saudara ada yang sampai opa-oma itu sama cucu-cucunya. Loh saya ngelayani kok bisa seperti itu saudara ya. Ini tengah-tengah keluarga rumah tangga. Saya tidak tahu masalahnya, tapi ini Tuhan mengajarkan kita ini diampuni sudah loh. Kalau kita tidak diampuni Bapa, ya jelas kita ini tidak bisa masuk surga. Loh, saya ada bukti-buktinya kok. Saya akan menyampaikan menurut pelayanan saya, pengalaman di lapangan. Ya. Jadi tidak hanya menceritakan ya, ini kalau sudah menceritakan di Alkitab ini kan banyak contoh-contohnya, mulai perjanjian lama sampai perjanjian. Tapi saya ini benar-benar ada terjadi, ya. Dan itu juga paralel dengan Alkitab ini saudara. Yang pertama saya katakan di tengah-tengah keluarga rumah tangga ini harus ada pengampunan. Kalau saudara dan saya ingin diampuni oleh Bapa, oleh Tuhan ya. Padahal kita ini loh, Tuhan sudah seperti itu ya, sengsara, penyaliban dan lain sebagainya itu. Terus yang lainnya saudara ya, selain rumah tangga keluarga itu masalah keuangan saudara. Keuangan. Nah itu keuangan itu bisa melibatkan begini saudara, dalam bisnis ya, bisa ada orang yang bertengkar sehingga mengakibatkan ya kadang-kala udah nggak saling sapa, ada dendam, bencian, ya macam-macam lah itu mengenai keuangan dalam bisnis ya atau pembagian keuntungan dan lain sebagainya lah ya. Saudara-saudari yang mengerti, yang sudah bisnis, baik dalam masalah antara karyawan dengan bosnya, itu bisa saudara mengakibatkan seperti ini. Sehingga mereka ada dendam, benci, tidak ada pengampunan. Wah, ini keuangan bukan saja melibatkan masalah bisnis, tapi juga masalah mengenai warisan.
Ini saya ceritakan ini ya, saya sampaikan ini terjadi benar loh ya, warisan. Nah, saya tidak mau, itu saudara sendiri bisa melihat keuangan ini, makanya itu ada firman ya, akar segala kejahatan, akar segala dosa, yaitu cinta uang. Uang ini dibutuhkan, tapi jangan sampai tidak masa ibaratnya. Uang ini ya jangan di atas kepala loh, tapi di bawah kaki kita. Kita yang memerintah uang ini, jangan kita diperintah uang. Wah bahaya saudara. Ya bisa terjadi inilah ya. Bukan saja warisan saja, tapi juga masalah hutang piutang. Ini saya melayani semua. Dan tentu ada masalah yang lain tentang keuangan ini, saudara. Banyak lah ya. Terus lainnya saudara, kata-kata. Kata-kata yang diucapkan ini bisa membuat yang lainnya itu sakit. Sakit, hatinya sakit. Ya, sehingga saya sampaikan ini baik dalam keluarga, rumah tangga, dalam keuangan, dalam kata-kata bisa menimbulkan yang namanya kebencian, dendam yang berlarut hingga menimbulkan kepahitan. Nah, kalau sudah kepahitan hati-hati saudara. Kalau sudah ada rohnya, roh kepahitan, akar kepahitan itu namanya, itu menimbulkan itu iblis ikut campur di sana. Ya, ini hati-hati, diampuni untuk mengampuni. Kita sudah diampuni oleh Tuhan ya. Maka kita belajar ya, saya terus ya, selama kita masih hidup hati-hati saudara. Ya, nah, saudara-saudara, kalau kita tidak diampuni, kita tidak bisa masuk surga, saudara. Jelas, tidak akan bisa masuk surga. Karena kesalahan kita, dosa kita yang kita lakukan di tengah. Kecil mau besar ya, mau apa sajalah. Realita itu sudah seizin Tuhan, kehendak Tuhan ya. Tidak bisa saudara-saudara, kita beda. Ini ya, itu melibatkan masalah tadi yang disampaikan itu bisa menjadi dendam, kebencian. Ya, wah itu berlarut-larut, menimbulkan yang namanya terus kepahitan itu ya, berakar, itu ada rohnya ya, tumbuh kan itu. Wah itu hati-hati saudara ya. Ini saudara, saya pernah ya menyampaikan masalah orang yang kepahitan itu loh, kebencian, dendam itu loh ya, tidak bisa masuk surga ya. Itu kan saya pernah saksikan ya, mengenai seseorang yang ya sakit, biasanya kok menimbulkan sakit juga ya saudara. Kadang-kala aneh-aneh. Nah, saya pernah melayani yang sudah saya sampaikan ya, itu ya, orang yang ada di ICU sadar masih itu ya, waktu saya kan dipanggil, ada kenal dia loh, itu ada seorang ibu yang di sana ya. Wah itu jawabannya ada ventilator, ada macam-macam selang-selang, itu saya tidak tahu ya gunanya ya. Saya melihat ibu ini kan, saya melihat Roh Kudus bicara, ada begitu banyak kebencian, kepahitan ya. Kita saya tanya, saudara, masih dia ngomong betul, saya lepaskan loh itu. Dia lepaskan ya, tidak berapa lama lah ya, dia meninggal. Nah, saya heran kok cepat gitu. Tapi saudara, kira-kira 2 jam kemudian ya, biasanya kalau ada yang meninggal gini di rumah sakit gitu kan, tidak langsung bawa kamar mayat kan, ditunggu, itu ada kira-kira hampir 2 jaman lah. Saya ditelepon warganya itu, mamanya ini hidup lagi gitu loh. Nah ini kebencian, sampai saya tanya ini kebenciannya dengan siapa ya, akhirnya saya tahu lah ya, antara suami istri dan suaminya sudah meninggalkan dia udah puluhan tahun lama. Tapi kok heran setelah dia sadar hidup kembali ya, mati hidup kembali, itu kok suaminya bisa lah datang, bisa saling ampun mengampuni lah gitulah. Nah saudara-saudara, luar biasa. Saya sendiri waktu itu di telepon ya juga, saya banyak mengeluarkan air mata untuk mereka saudara. Iya, selesai pengampunan itu 12 jam kemudian ya, Bu ini betul-betul meninggal. Tapi sudah ada penyelesaian saudara.
Ya, kalau waktu dia, menurut saya waktu dia meninggal pertama tadi ya, sebelum 2 jam tadi ya, menurut saya ini ya, dia ditolak masuk surga, kembali saudara. Baru setelah itu penyelesaian inilah pengampunan, ya Tuhan ampuni semua dan ada pengampunan, semua jadi baik dan dia meninggal dengan baik 12 jam kemudian dan Tuhan terima. Ya, jadi diampuni untuk mengampuni, masuk surga. Iya saudara, tadi sudah banyak ini. Saya beri contoh lagi banyak ya. Ini kesaksian nyata ya. Saya datang ke satu, diajak teman ini ya, di rumah sakit juga. Nah di sana saya melihat satu bapak, ya usianya dengan saya sama lah kira-kira. Nah, dia sudah sakit tergeletak ada hisap apa. Keluarganya mengatakan waktu itu kan, ya banyak orang waktu itu pas besuk ya, cerita bahwa dia kanker, udah kemana-mana, ada di paru-paru, menjalar ke otak, kemana saja lah, saya lupa lah ya. Udah lama itu saudara. Tapi di situ Tuhan bicara, saya ada benci dendam dia. Nah, tapi orang banyak begitu saya kan nggak bisa apa-apain. Nah lalu besoknya saudara, besok paginya saya mau datang sendirian saudara. Saya mohon Tuhan supaya di ruangan itu supaya jangan ada orangnya gitu loh. Ya supaya saya bisa ngomong enak gitu ya. Nggak orang-orang nggak banyak yang nggak tahu gitu loh ya, jangan tahulah gitu lah. Ya setelah betul hanya ada satu orang keluarga istrinya saudara. Ya, saya di situ ya saya duduk di depannya, dia tidur begitu di depannya. Saya ngomong-ngomong, Pak, Bapak ini ada dendam yang ya benci dengan siapa ya, bisa ndak itu dilepaskan. Dia bilang bo ndak ada begitu ya. Kira-kira terus saya terus akhirnya toh ada air mata. Wah Bapak ini keras betul. Air matanya sedikit dua aja, tidak nangis sampai kayak apa gitu ndak. Akhirnya dia mengaku. Dia belum kenal Yesus loh. Dia belum percaya loh. Ini orang percaya saudara. Ya. Loh, ini ternyata mengenai keuangan saudara. Ya tidak jauh-jauh lah. Masalah uang, masalah hutang piutang. Nah, ya saya bilang, udahlah, dendam benci itu dilepaskan. Ya dulunya tidak bisa apa-apa loh, sudah berkutik lah. Ya kira mau ngomong untung, loh dia kok nggak tahu ya, emang pekerjaan Roh Kudus itu ya gimana kalau kita tidak bisa apa-apa, kita bisa ngomong, tapi yang bergerak kan Roh Kudus, itu berdaulat. Terus akhirnya dia kok mau lepaskan, dan dia aku mau dibaptis. Wah dibaptis harus baptis seperti ini, nggak bisa. Kamu tak kasih kelepasan, nanti aku mau terima Yesus. Wah itu keluarga bilang kalau dia mau terima Yesus, saya suruh keluarga mau terima. Ya udah puji Tuhan saudara, ya begitu aja, tidak terlalu sulit kan, kita tidak perlu teriak-teriak. Wow kamu harus begini. Dari kita ngomong-ngomong biasa aja begini. Terjadi saudara-saudara, loh ya toh seperti itu, loh ini lah kok bisa ya puji Tuhan kok bisa duduk itu tidak bisa, duduk kursi roda pulang saudara. Ya akhirnya saya ngikuti kok itu terus saya waktu ada persekutuan doa dia terima Yesus saudara. Dipercik, saya ada beri kelepasan, dipercik, dibaptis dengan percik saudara. Ya itu banyak yang tahu lah orang-orang. Nah itu terjadi saudara. Ya itu diampuni untuk mengampuni. Ingat kita sudah diampuni Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus waktu di pergumulannya berat loh saudara, waktu di Getsemani kan sampai dikatakan doanya itu sampai dia Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Berat saudara, jangan
Dia berdoa gitu, tapi biar kehendakmu yang terjadi. Sampai peluhnya itu sampai seperti titik-titik darah. Loh, saya pernah melayani orang yang peluhnya di darah. Loh, bukan itu saja, ada yang merah, ada yang hitam, saudara. Belum kenal Tuhan waktu itu, tapi puji Tuhan ya. Saya ngomong biasa-biasa aja, tapi kok dia terus mau terima Tuhan Yesus. Ini loh saudara yang dibutuhkan saja. Satu orang bertobat, kerajaan surga. Malaikat di sana bersorak-sorai. Pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudara. Ada lagi saudara. Ya di rumah sakit. Saya ke sana. Saya ini ya, sana. Saya ajak teman saudara waktu itu. Ya udah nangis saudara. Terus terang saja itu seperti itu. Waktu saya ada benci dendam juga, dia bisu loh sampai saudara. Ternyata mau dioperasi saudara, di ginjal ada 3 batu, 3 batunya mau dioperasi. Nah, dia bisu, dia ngomong sama dia, udah dendam, udah benci. Ya dia kok langsung dia kan bisu, lalu dia pakai nunjukkan saya siapa yang dibenci, pakai kertas ditulis. Ya enggak jauh-jauh lah dari dirinya itu. Ya saya lepaskan, dia mau operasi, ya baik operasinya loh. Tapi heran loh saudara, dioperasi waktu itu batunya 332, yang satu kemana enggak tahu. Wah luar, kok ada semua ya Tuhan, enggak tahu saya. Tapi seperti itu saudara. Tapi saya bisa menyampaikan apa yang tema ini, diampuni untuk mengampuni ya. Tadi di dalam Injil Markus 11 ayat 25 dan 26 jelas ya. Nah, kita harus mengampuni lebih dulu kalau kita berdoa. Ya toh? Lah, enggak ada Terus ada lagi saudara-saudara. Ya. Itu begini saudara. Ketika saya sedang dalam perjalanan, saya waktu itu mau beli, waktu itu saya di Jalan Agus Salim, salah ya. Saya mau beli peralatan lampu ya, listrik. Tapi tiba-tiba di situ di toko itu Tuhan berbicara kepada saya, kamu pergi ke sana, ke satu tempat. Ya saya tahu saudara tempat itu di mana gitu ya. Tuhan, nah saudara saya, iya, ya saya pergi saudara, perintah Tuhan. Saya terus belajar peka, saudara. Sejak di ADM saya belajar peka. Kita belajar peka ya. Semua orang bisa peka, dengar-dengaran sama dia. Saya pergi. Nah, ternyata ada keluarga yang sakit. Ya, kenapa ya kok sering kok cancer dalam liver. Wah, udah stadiumnya udah pol. Nah itu waktu itu Tuhan yang ngomong, saya ke situ nggak tahu untuk apa, ternyata untuk sakit nih ada apa Tuhan. Nah, Tuhan ngomong baru sampai sana, lepaskan dendamnya, lepaskan kebenciannya, kepahitannya. Saya ngomong dia dulunya ya biasa nolak, akhirnya ayo kita ke ruang lain yang tidak ada orang lah, kita ngomong ya, terus saya cerita, mau kok dilepaskan sudah, perlu ya lepasan seperti itu. Sekarang saya tidak bisa ya, tidak melayani secara onsite ya, mungkin datang ke tempat-tempat gitu. Kerja pun saya melayani lewat YouTube, tapi saya beritahu Roh Kudus bekerja tanpa batas. Dia dihembuskan dari tempat ini, saudara. Dari tempat ini, dari pelayanan saya ini, saudara-saudara ya, dihembuskan luar biasa. Saudara-saudara saya melayani banyak ya. Kalau masalah keuangan itu kan melibatkan banyak orang macam-macam, saudara. Saya melayani banyak gereja. Ada maaf ya, saudara ya, dari komsel-komsel itu, ada ketua-ketuanya itu, ya, dan lain sebagainya. Bukan komsel aja, banyak lah. Pelayan-pelayan Tuhan pokoknya lah. Ya, banyak masalah ini, saudara, yang saya sebut. Ya, ada beberapa ya, ada kata-kata. Wah, kata-kata yang menyakitkan, saudara, itu bisa membuat orang jadi dendam, benci, bahkan kepahitan ada, ke akar kepahitan ada rohnya.
Hati-hatilah saudara ya, kata-kata ini kita juga menjaga emosi. Kalau sudah melonjak itu, waduh, maaf ya, kebun binatang ya keluar, wah macam-macam saudara, segala macam, ada yang banting ya, pintu wah gitu lah. Perkataan pun itu juga bisa kadang-kala fitnah ya, menfitnah ya, fitnah kadang-kala perkataannya sendiri itu loh dilimpahkan kepada orang lain, kepada lawan orang yang berkata-katain dulu, itu kan jahat, tidak boleh kan itu. Dia berkata-kata sendiri, tapi dilimpahkan kepada lawan yang kita kata-katakan ini, saudara. Itu saudara. Jadi hati-hati saudara. Kita mau belajar lah ya. Di tengah-tengah ini kan kita belajar. Kita renungkan. Saya renungkan. Ada enggak lah, saya dulu kan bisnis kan, wah banyak juga dibohongin saudara. Ada yang mengkhianati. Wah ceritanya macam-macam untuk saudara. Mengkhianati dalam bisnis. Kalau sudah urusan dengan uang saudara. Wah saudara. Ya ini mari kita mohon ya, kita memang sulit kadang-kala, ini tidak mudah kok memang saudara. Tapi kita mohon kekuatan daripada Roh Kudus. Maka saya selalu katakan Roh Kudus ini kan Roh Allah. Ya, dia ketika Tuhan Yesus naik ke surga kan sudah dicurahkan. Nah, ini Roh Kudus sudah ada. Saya menggunakan pengurapan. Pengurapan itu juga bukan kehendak saya kok saudara. Tujuannya untuk baik ya, kuat dan menang. Bukan untuk yang hal-hal yang tidak baik. Salah besar itu. Itu yang menggunakan. Jangan disalahkan pengurapannya saudara. Tapi orang per orangnya, kita-kitanya ini loh. Siapa sajalah. Ya kita Tuhan tahu kok, Tuhan berdoa kok, Tuhan kan maha tahu, mengerti apa tujuanmu, ya toh, membuat orang celaka, membuat orang bagaimana, kan tidak benar saudara. Saya menggunakan minyak yang Tuhan suruh pada saya, minyak bukan minyak khusus, segala minyak, tapi yang tidak boleh ada alkoholnya gitu. Tapi ini yang penting ya, minyak itu harus kamu kuduskan. Bejana, jelas kok. Saya kuduskan saudara. Ya, sekarang saya tidak bisa. Sekarang saya juga menguduskan lewat pelayanan YouTube ini. Mungkin saudara ada minyak yang belum dikuduskan. Saya mau kuduskan saudara. Pakai minyak yang tidak minyak apa saja yang saudara cocok lah. Tapi tidak ada alkoholnya gitu. Mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan saya sekarang kuduskan dari tempat ini. Hembuskan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus supaya minyak itu dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja. Minyak tinggal minyak, tapi Roh Kudus yang bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara bisa butuhannya apa saja ya. Saya HDM. Ya, mungkin saudara tidak bisa mengampuni, biarlah Roh Kudus membantu saudara ya. Membantu saya saja kalau mungkin saya masih ada sisa-sisa yang orang-orang yang pernah menyakiti saya, baik tentang keuangan, baik dengan kata-kata, baik di dalam kehidupan kita berkeluarga, rumah tangga, apa sajalah yang membuat kita itu sampai ada kepahitan. Ya, apalagi kalau sudah mengikat, ada rohnya, itu kan harus dilepaskan. Saya sendiri harus lepas. Kalau saya sudah menggunakan minyak, saudara, ya sekarang dalam nama Tuhan Yesus pakai saudara, urapkan. Saya sudah pakai di rumah, sudah mempersiapkan. Di tempat ini saudara butuh apa? Hanya tadi saya sampaikan, mohon Roh Kudus. Engkau melihat tempatmu ini, yang menyaksikan, yang melihat, yang mendengar, mengikuti YouTube ini. Biar Roh Kudus bekerja atas mereka. Berikan dia mereka kemampuan Tuhan untuk mengampuni. Karena mereka sudah diampuni, kita sudah diampuni ya Tuhan. Kami ini sudah diampuni Tuhan oleh-Mu. Engkau yang paling punya kemurahan Tuhan untuk kami ini. Engkau bersedia mati, Engkau bersedia menderita bagi kami. Maka itu Tuhan, kami juga akan mengampuni kepada siapapun yang sudah bersalah kepada kami. Dan mohon Roh Kudus, mampukan kami ini, supaya Roh-Mu itu bekerja Tuhan atas kami, sehingga kami tidak punya kebencian, tidak punya hati dendam, tidak ada yang namanya kepahitan lagi dalam hati
pikiran dan perasaan kami bebas Tuhan, betul. Mohon Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan, dan Roh Kudus yang akan menyingkirkan semua itu. Roh-roh yang mengikat Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja, mencabut segala akar-akar kepahitan, roh-roh kepahitan yang mengikat, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang bekerja, Roh Kudus ini bekerja atas mereka, dan mereka boleh menikmati sukacita roh. Haleluya, kerajaan surga menanti. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit mengenai ini Tuhan, damai mereka, hembuskan roh ini dari tempat ini, berembuslah Roh Kudus. Segala penyakit apapun Engkau, apa saja yang Engkau derita, yang mungkin dikatakan orang wah mustahil, Engkau lumpuh, Engkau stroke, engkau apa sakitmu, sakit di mana, semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya patahkan segala sakitmu. Bahkan kalau ada roh yang mengikat, oleh karena tidak ada pengampunan ini, dilepaskan semua, sembuh, bangkit, berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu yang bekerja Tuhan, Roh-Mu yang bekerja, Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang membentuk keluarga rumah tangga harmonis, Engkau yang memberkati segala pekerjaan mereka, dibukakan jalan yang selebar-lebarnya di tengah-tengah kesulitan ini. Ketika kita ada akar-akar yang menghalangi, akar-akar yang tidak bisa mengampuni, menghalangi pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan, Engkau lepaskan semua itu demi nama Tuhan Yesus, sehingga mereka diberkati bisnis pekerjaannya. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan, kesehatannya juga terjaga, oleh karena mereka tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam, semua ada bebas. Roh-Mu yang mengetahui Tuhan, dan akan membersihkan semua itu dari kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang memimpin kami terus dalam hidup ini, karena kedatangan-Mu yang kedua hampir dekat, sangat dekat, dan sudah dekat. Tuhan, mohon urapan-Mu terus-menerus, diperbarui terus-menerus, diperbarui terus-menerus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Karya-Mu bekerja tanpa batas, bukan saja Tuhan dari tempat ini, tapi mengembusi ke seluruh dunia, di luar kantor ini Tuhan, sampai kemanapun mereka umat-Mu berada, dijamah, dilawat oleh Roh Kudus, dan mereka boleh menikmati sukacita roh dan kemurahan-Mu. Mereka benar-benar menikmati semua itu. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, shalom saudara-saudara ya. Soteria. Sampai berjumpa kembali di Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.